Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam video lanjutan subtema 3. Kali ini pembelajaran 4-6. Masih di tema 4 tentang globalisasi. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Semangat terus untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua kalian. Tak lupa kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi yang diberikan. Berdoa dalam hati masing-masing. Oke, masuk ke pembelajaran 4. Ayo membaca. Membaca teks tentang dampak positif globalisasi di Indonesia. Apa saja dampak positif globalisasi di Indonesia? Yang pertama, industri pariwisata dan turisme akan semakin berkembang. Kemudian yang kedua, teknologi-teknologi yang semakin maju membuat kehidupan masyarakat semakin mudah dan cepat. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan memanfaatkan mesin-mesin canggih agar menjadi lebih produktif dan efisien. Lalu yang keempat, pasar produk dalam negeri meluas ke segala penjuru dunia. Yang kelima, masyarakat menjadi semakin maju dan semakin pintar karena arus informasi dan pengetahuan. Yang keenam, globalisasi menyebabkan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya setelah membaca teks tadi, ayo mendiskusikan kosakata dalam teks. Jadi di buku kalian terdapat sebuah teks dengan judul dampak positif globalisasi di Indonesia di halaman 143. Sekilas kami bacakan dulu. Globalisasi adalah proses integrasi atau penyatuan berbagai informasi, perdagangan, budaya, dan lain-lain. Dalam era globalisasi saat ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang datang dari dunia luar ke Indonesia, khususnya dari negara-negara barat. Globalisasi yang datang dari dunia luar ke Indonesia, khususnya, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, perdagangan, dan lain-lain. Banyak hal positif yang dapat kita ambil dari pengaruh globalisasi, namun banyak juga hal negatif yang tidak patut kita tiru. Nah, sekilas dari satu paragraf yang dibacakan tadi, terdapat beberapa kata yang tak baku dalam teks tersebut. Nah, temukan kosakata tak baku dan kosakata baku. Kosakata bakunya apa dan kosakata tak bakunya apa? Silahkan dituliskan di buku kalian di halaman 144. Lalu ada juga ditemukan teks kalimat efektif dan tidak efektif. Jadi tadi selain kosakata baku dan tak baku, kalian juga bisa belajar menemukan kalimat efektif dan tak efektif dari kalimat atau teks yang ada di halaman 143. Ingat baca dengan teliti karena kita sudah pelajari sebelumnya. Mana yang efektif, mana yang tidak efektif, ya. Jadi nanti diisikan di buku kalian di halaman 144. Baik tentang kosakata baku dan kosakata tak baku, lalu tentang kalimat efektif dan tidak efektif yang kalian temukan pada teks dampak globalisasi di Indonesia. Oke. Masih tentang globalisasi. Ayo membaca teks tentang sikap cinta tanah air. Nah, ini sikap cinta tanah air ini menjadi salah satu bagaimana kita menghadapi globalisasi. Dengan adanya globalisasi, apakah rasa cinta kita atau sikap cinta tanah air kita semakin tinggi atau semakin turun? Nah, contoh sikap cinta tanah air. Di antaranya 1, bangga sebagai bangsa Indonesia. Salah satu contoh sikap cinta tanah air adalah bahwa kita sebagai warga harus merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Rasa bangga itu tentu saja tidak akan muncul tanpa adanya rasa memiliki. Sebagai wujud dari rasa bangga itu, kita harus menampilkan identitas kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta pada tanah air, tidak perlu merasa malu atau menyembunyikan dari mana asal kita di mata dunia.
Lalu yang kedua, menjaga nama baik tanah air Indonesia. Ini juga dengan rasa cinta tanah air kepada Indonesia, kita akan secara otomatis menjaga nama baik Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menjaga nama baik Indonesia bahkan bisa dilakukan di setiap lingkup kehidupan oleh setiap komponen masyarakat. Lalu ada pula menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah, ini juga salah satu bentuk sikap cinta tanah air Indonesia. Ketika ada pemilihan umum, sebagai wujud demokrasi di Indonesia, maka kita harus memberikan hak suara kita untuk memilih wakil rakyat untuk negara kita. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, ini contoh lain dari sikap cinta tanah air, yaitu tadi menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Hal ini bisa kita lakukan dengan menaati setiap peraturan yang berlaku. Lalu ada aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, kita sebagai pelajar atau kalian sebagai pelajar bisa ikut aktif dalam pembangunan nasional dengan terus tekun belajar menggapai cita-cita. Itu adalah salah satu bentuk sikap cinta tanah air kalian. Partisipasi kalian dalam pembangunan nasional. Selain itu, para pekerja bisa ikut aktif berpartisipasi dengan bekerja membangun perekonomian negara. Dan tidak lupa juga sebagai warga negara harus taat dalam membayar pajak. Yang keenam, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh juga termasuk sikap cinta tanah air. Ya, sebagai warga negara Indonesia tidak boleh berhenti menuntut ilmu dengan terus belajar mengenai nilai-nilai yang baik demi pengembangan diri sendiri dan juga masyarakat. Adapun yang ketujuh, melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Sudah sepantasnya sebagai generasi penerus, kalian harus ikut melestarikan budaya bangsa sendiri. Pelestarian budaya ini dapat menghindarkan anak cucu kita dari ketidaktahuan akan identitas bangsanya sendiri. Nah, ini sebagai tanggung jawab kalian nanti ketika kalian dewasa. Yang kedelapan, menjaga kelestarian lingkungan. Nih, banyak hal buruk yang bisa terjadi hanya karena kita tidak menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya adalah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Bencana alam yang terjadi di Indonesia tentu saja akan merugikan bangsa. Bukan hanya kita sebagai warga, tapi bangsa kita juga rugi. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, sudah seharusnya kita terus menjaga dan melindungi Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana alam. Sebagai contoh, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan dan mengolah sampah dan limbah secara bijak. Untuk yang 9, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Nah, ini di Indonesia ini kan suku beragam, agama beragam. Maka salah satunya Indonesia mempunyai agama yang berbeda-beda tadi. Persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan terjadi tanpa adanya tenggang rasa dan kerukunan antar umat beragama sebagai wujud dari contoh sikap cinta tanah air. Adapun yang 10, yaitu hidup rukun dan gotong royong. Contoh sikap cinta tanah air tidak hanya menunjukkan kecintaan kita terhadap negara. Selain itu, kita juga harus mencintai sesama manusia. Seperti yang kita tahu, manusia adalah salah satu unsur penting dalam negara selain pemerintahan dan wilayah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hidup rukun dengan menerapkan asas kekeluargaan. Kita juga harus selalu menerapkan semangat gotong royong sebagai para pendahulu kita. Seperti para pendahulu kita. Nah, saat ini kita mendapatkan ancaman besar dari dalam negeri sendiri. Dalam wujud individualisme, ini sebab dari atau dampak globalisasi, yaitu muncul sifat individualisme. Lunturnya rasa gotong royong, kepedulian terhadap sesama. Individualisme adalah salah satu akibat tidak menerapkan asas kekeluargaan. Nah, semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang memiliki atau mendapatkan dampak negatif dari globalisasi. Menghindari hidup rukun dan juga menghilangkan sikap kebersamaan dalam bergotong royong. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca teks tentang peran Indonesia di ASEAN. Nah, ini juga masih dampak dari globalisasi, adanya kerjasama internasional antar negara, ya. Banyak yang berpendapat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal untuk melakukan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain. Kalau bilateral itu adalah hubungan kerjasama dua negara.
sedangkan multilateral itu lebih dari 2 negara. Ya. Jika masyarakat bersatu, tentu saja dunia akan memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, tugas kalian adalah membaca teks bacaan ASEAN, Rancang Kerjasama Budaya dan Informasi, terdapat di buku halaman 152. Baca dengan teliti. Setelah kalian baca dengan teliti sampai selesai, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian di halaman 153. Adapun pertanyaannya, kerjasama apa saja yang dibahas pada teks tersebut? Lalu, di mana kesepakatan kerjasama tersebut dibahas? Yang ketiga, apa saja usulan yang disampaikan dalam pembahasan kerjasama tersebut? Yang keempat, siapa delegasi atau utusan Indonesia yang menghadiri pertemuan tersebut? Dan yang kelima, apa usulan yang disampaikan oleh utusan Indonesia dalam pembahasan kerjasama tersebut? Ingat ya, baca dulu dengan teliti sampai dengan selesai. Oke. Next, kita masuk ke pembelajaran 6. Ayo membaca lagi. Tidak bosan kita membaca. Kali ini kita akan membaca tentang teks eksplanasi berbagai penyebab serangan jantung di usia muda. Wah, naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bahaya. Yang pertama, yang menjadi penyebab adalah penyakit jantung koroner. Yang kedua, spasme arteri koroner. Nah, kedua penyebab serangan jantung di usia muda ini terdapat pada teks di buku kalian di halaman 163 sampai dengan 164. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di buku kalian. Ingat, jangan pernah bosan membaca. Kembali lagi, membaca adalah jendela ilmu, memperluas pengetahuan kalian. Setelah itu, ayo menulis, mengembangkan peta pikiran. Nah, jika kalian tadi sudah membaca tentang teks tentang berbagai penyebab serangan jantung di usia muda, di situ ada 3 paragraf. Masih ingat tentang teks eksplanasi ya? Tadi ada 3 bagian atau 3 struktur. Ada bagian pembuka, ada bagian isi, ada bagian penutup. Nah, setelah kalian membaca teks berbagai penyebab serangan jantung di usia muda di halaman 163 sampai 164, kembangkanlah dalam bentuk peta pikiran. Ya. Nah, seperti yang ada di buku kalian di halaman 164. Bagian pembuka adalah pernyataan pendapat atau pernyataan umum. Kemudian bagian isi adalah rangkaian sebab akibat atau penjelasan. Dan bagian terakhir, penutup adalah pernyataan kesimpulan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Boleh sama seperti yang ada di buku kalian, atau kalian buat peta konsep yang lebih bagus menurut kalian. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini selalu memberikan manfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa berdoa semoga wabah corona segera berlalu dan bisa bertatap muka kita dengan teman-teman semua di sekolah. Kita tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.